hangatkan aku. Genjot aku. Bawalah aku kemana saja. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, kembali El akan melanjutkan anime kesayangan kita semua, yaitu Shokugeki no Soma. Ini adalah part 2-nya teman-teman. Jadi apabila kalian belum menonton anime ini, jangan lupa untuk klik di link kanan atas ini ya teman-teman, karena ceritanya sangat-sangat seru sekali. Oke, jadi langsung saja lanjut ke alur ceritanya. Koki genjot kesayangan kita semua ini sedang mencari asrama. Dan sampailah dia di depan asrama bintang kutub. Apakah asrama ini banyak ayam kampusnya seperti di asrama Seidokan? Ternyata penjaga asrama bintang kutub ini memang tidak secantik di asrama Seidokan. Ia bernama Nenek Fumio. Untuk masuk ke asrama ini pun sangatlah tidak mudah. Ada tes masuknya teman-teman. Para calon penghuni harus memasak makanan yang mampu menggenjot lidah Nenek Fumio. Tahu sendiri kan nenek-nenek digenjot gimana rasanya itu teman-teman. Aduh. Bahan masakan yang dipakai untuk tes masuknya pun harus dibawa sendiri oleh para kontestan tes. Cilakanya si ahli menggenjot lidah Soma ini tidak membawa bahan apapun. Ia hanya memiliki sisa cumi kering. Soma bertanya pada Nenek Fumio, "Bolehkah aku memakai bahan-bahan yang tersedia di sini saja?" Nenek Fumio berkata, "Di sini hanya ada bahan-bahan sisa masakan. Kau takkan mampu memasak apapun dari bahan-bahan ini." Tetapi, baiklah. Soma melihat ada ikan sarden kalengan dan macam-macam sisa sayuran dan telur. Ini sudah cukup katanya. Dan masak pun dimulai. Soma mulai menghancurkan ikan sarden yang dicampur dengan tepung. Rupanya ia ingin membuat stik genjot. Setelah dicampur tepung, kemudian sarden itu pun digoreng. Untuk saus stiknya, Soma menggunakan air sisa dari air kalengan sarden yang sangat gurih. Soma pun menyiapkan sup telur yang terbuat dari sisa cumi kering yang dimilikinya. Sungguh menambah rasa gurih dari masakan ini. Dan waktunya hidangan dihidangkan. Nenek Fumio mulai merasakan semangat muda yang ada di masakan ini. Tiba-tiba ia merasa muda lagi. Terdengar suara hujan dengan pakaian tipis. Fumio muda sedang duduk mojok dengan seorang cowok yang dicintainya. Hujan semakin deras. Hangatkan aku. Genjot aku. Bawalah aku kemana saja. Dan waktu yang nikmat dimulai. Mengingat masa mudanya, Nenek Fumio hampir menyerahkan diri ke Soma. Bawalah aku kemana saja. Dengan nikmatnya lidah Nenek Fumio ini, maka Soma lulus tes masuk asrama bintang kutub. Soma pun mulai memasukkan barang-barangnya ke kamar 316 yang menjadi tempat tinggal barunya. Saat hendak mandi di kamar mandi kenangan ini teman-teman, Soma berpapasan dengan keadaan tanpa busana. Ia melihat jelly dari Todokoro Megumi. Ternyata Megumi menempati kamar 305. Tidak heran mereka bisa berpapasan di kamar mandi cinta ini. Di asrama ini ternyata waktu mandi cowok dan waktu mandi cewek sudah diatur. Di malam harinya, Satoshi mengundang Soma untuk menghadiri pesta penyambutan penghuni baru. Soma pun mulai mendapat teman-teman baru, Marui Zenzi, Yoshinoyuki, Sakai Aryuko, Sato Shoji, Aoki Daigo, dan Ibu Sakisun. Mereka sangat ramah pada Soma. Ternyata Todokoro Megumi pun hadir. Sambil asik mengobrol, Megumi menceritakan pengalamannya yang sulit lulus tes masuk asrama bintang kutub. Ternyata ia harus mengulang tesnya berkali-kali selama 3 bulan.
Satoshi pun juga mulai menjelaskan beberapa peraturan di sekolah Tensuki dan tentang 10 elit di sekolah tersebut. Dan untuk menjadi nomor 1, Soma mungkin harus melampaui 10 elit di Tensuki ini. Mereka pun melewati malam dengan tertawa dan bernyanyi-nyanyi. Sungguh malam yang indah. Menambah panasnya malam, Satoshi pun berubah menjadi koki tanpa busana dengan celemek pink ini. Dengan celemek legendaris ini, ia menghidangkan ikan sarden musim semi yang segar sekali rasanya. Campuran sarden Spanyol dan kubis ini betul-betul menggenjot lidah kita semua dalam nikmatnya angin musim semi. Soma merasa tertantang setelah mencicipi masakan Satoshi. Ia sadar ternyata di atas langitnya selalu ada langit yang lebih tinggi. Satoshi kembali memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari 10 elit di sekolah Tensuki. Dari 10 elit, ia menempati posisi nomor 7. Soma pun merasa tertantang untuk memasak buat Satoshi. Ia akan menggunakan bahan dasar yang sama, yaitu sarden. Menu masakannya adalah nasi kepal sarden yang dihidangkan dengan teh ganggang. Soma menggunakan teknik poêle dalam memasak ikannya. Teknik poêle itu adalah teknik menggoreng kulit ikan yang berkulit tebal dan hanya menyirami daging ikannya dengan olive oil sehingga dagingnya terasa lembut. Nasi kepal ini dihidangkan bersama teh ganggang yang menawarkan rasa manis dan gurih pada masakannya. Menurut Satoshi, ini adalah menu yang sederhana sekali, namun teknik masak yang digunakannya sungguh luar biasa. Percampuran antara teknik Perancis dalam memasak makanan ala-ala Jepang tradisional. Saat dimakan, rasa masakan Soma memberikan rasa yang membuat kita ingin menanggalkan semua beban musim dingin dan memasuki musim semi yang bahagia. Seperti tunas yang bertumbuh setelah kejamnya musim dingin. Soma yang berambisi untuk menjadi nomor 1 itu pun menanyakan cara untuk dapat diterima menjadi bagian dari 10 elit Tensuki. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menantang para elit dalam kompetisi Shogeki atau Food Wars. Pertandingan ini akan melibatkan 3 juri dan kontestan pun harus mempertaruhkan hal yang sama-sama berharga, seperti posisi dalam elit Tensuki. Waduh, seru sekali ya teman-teman. Ayo mari kita lanjut lagi. Pada pagi harinya, Soma dan Yuki diminta untuk membantu Satoshi di kebun. Yuki menjelaskan kepada Soma bahwa di asrama kami, para murid sudah mempunyai tugasnya masing-masing untuk merawat kebun ini. Seperti Ryoko yang ahli dalam beras dan gandum. Lalu ada Sun si pemotong kayu. Sesampainya di kebun, mereka berdua disambut oleh Satoshi dengan pakaian yang ala kadarnya. Megumi datang dan memamerkan hasil panen yang berkualitas sangat bagus dari Satoshi kepada Soma. Dan memang benar, tomat itu sangat manis dan segar. Setelah itu mereka mulai berkebun. Lalu Megumi menyajikan makan siang untuk mereka semua. Nasi kepal buatan Megumi memanglah enak. Mereka semua sangat menikmatinya. Soma heran, padahal Megumi bisa masak seenak ini. Tapi kenapa pas pelajaran kemarin kok kayak nggak guna di timku? Ternyata Megumi sangat gugup bila mengikuti sebuah tes, semacam demam panggung. Tak hanya itu, Megumi juga menyajikan teh hijau yang sangat menenangkan saat diminum. Lalu setelah semuanya selesai, mereka pun pulang dan membicarakan tentang ekstrakurikuler di sekolah ini, yang disebut klub peneliti. Klub peneliti dibentuk untuk melakukan penelitian dan menemukan resep baru. Soma sepertinya tertarik akan hal itu. Ia pun meminta Megumi untuk menemaninya. Sesampainya di ruang peneliti yang bernama Klub Peneliti Don, ruangan itu hanya berisi satu murid, yaitu Kanichi sebagai ketua klub tersebut. Megumi menemukan sebuah resep. Lalu Soma mencoba melihatnya dan mulai tertarik dengan resep itu. Tiba-tiba Kanichi bersemangat dan menceritakan semua yang terjadi pada klub miliknya. Ternyata Erina dan seluruh dewan sekolah ingin mengurangi anggaran untuk klub yang berlebihan. Untuk dapat menyelamatkan klub tersebut, kita diharuskan untuk Shogeki. Setelah mendengar semua itu, para memberku pada kabur.
Seketika itu datanglah Ikumi dan seluruh pengawalnya untuk menghancurkan ruangan klub ini. Megumi menjelaskan bahwa Ikumi adalah seorang murid yang pandai memasak berbagai macam daging. Soma meminta Ikumi untuk Shogeki. Bila Soma berhasil, Ikumi diharuskan untuk bergabung menjadi member peneliti Don. Ikumi pun merasa tertantang dan menerima Shogeki itu. Pertandingannya akan segera dimulai dalam 3 hari, jadi persiapkanlah. Pada malam harinya, Yuki marah-marah. Apa sih yang dipikirin Soma? Namun Megumi bilang bahwa ia akan membantu Soma dengan sekuat tenaga. Keesokan harinya, Kanichi menjelaskan kepada Soma dan Megumi bahwa Ikumi sangat jago dalam mengolah daging sapi. Bahkan grade daging sapi itu adalah A5. Daging yang sangat mahal sekali kalau dibeli di sebuah restoran. Dan yang bikin ngerinya lagi, daging A5 itu sampai bisa diminum. Di dalam Shogeki, peserta harus membawa bahan-bahan sendiri dari rumah. Dan kalau kau tahu, keluarga Ikumi mempunyai bisnis daging yang sangat besar. Setelah itu, Soma menanyakan anggaran klub peneliti Don. Ternyata anggaran tersebut tidak akan cukup untuk membeli daging yang berkualitas. Mau tak mau, Soma harus menggunakan uang pribadinya yang ternyata juga cuma sedikit. Keesokan harinya, Kanichi memberikan seluruh resep Don kepada Soma untuk dieksekusi. Soma mulai membuat seluruh masakan satu persatu. Namun usaha mereka sepertinya sia-sia. Daging yang dihasilkan oleh Soma tak akan mampu mengalahkan Ikumi. Pada malam harinya, mereka hanya bisa pasrah. Karena seluruh resep dari klub ini tak ada yang bisa mengungguli Ikumi. Megumi mencoba menghibur Soma dan memberinya semangat. Soma pun berhasil mendapat ide dan mulai memasak daging lagi. Soma kini membuat stik daging yang ditaburi potongan bawang. Kanichi pun kaget, ini bukannya Chaliapin stik. Ketika penyanyi opera yang bernama Chaliapin datang ke Jepang, ia sangat tidak menyukai stik karena terlalu keras dan membuat giginya sakit. Maka stik yang seperti inilah yang menjadi solusi untuk Chaliapin. Stik yang ditaburi tumisan bawang ini sangat lembut sehingga kita sangat mudah memotongnya. Apakah stik ini dapat mengalahkan daging A5 milik Ikumi? Waduh teman-teman, untuk penggemar stik ini sangat benar-benar menggugah selera ya teman-teman. Tapi teman-teman, sebenarnya kalian ini menyukai stik yang keras atau stik yang sangat-sangat lembut nih teman-teman, yang bisa langsung diminum, jadi tanpa perjuangan gitu makannya. Jadi silahkan di-share aja teman-teman di kolom komentar. Apabila kalian menyukai anime ini, jangan lupa untuk tekan tombol like ya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya bagi yang belum, karena El akan melanjutkan alur cerita anime ini. Teman-teman, terima kasih karena telah mendukung El selama ini. See you.